Yo halo, kali ini saya nemu tablet murah lagi yang dijual di Shopping dengan harga 100 ribuan aja dengan kondisi yang masih baru dan segel nih. Tapi ya seperti biasa, mereknya ini asing banget, yaitu Lohas tipe LW701. Ada yang pernah denger nggak? Saya sih belum. Ya udah, ntar kita cari tahu deh. Sekarang gas di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit dari tabletnya. Ditaruh dulu. Lanjut. Segini doang kah? Jadi dapat kabel data yang masih micro USB dan USB-A. Terus dapat adaptor yang modelnya jadul kayak gini dengan output 5 volt 1,5 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini aja yang ada di dalam box dari tablet Lohas LW701. Lanjut, cek unitnya. Nah, penampakannya kayak gini. Kelihatannya sih biasa aja ya, mirip kayak tablet-tablet murah lainnya. Tapi ada yang aneh sih. Ini peletakan kameranya agak ke bawah terus terlalu ke samping ya. Untuk di bagian depannya ini ada layar 7 inch. Di atasnya ada kamera 0,3 megapiksel dan bawahnya kosong. Untuk sisi kanannya juga ini kosong, terus bawah dan kirinya kosong lagi nih. Tapi di bagian atas sini ngumpulnya ada tombol power, tombol volume, lubang micro USB, dan jack audio. Terus ada slot micro SD juga. Simple ya, nggak pakai semacam penutup gitu. Untuk di bagian belakangnya ada lubang reset yang dicolok, ada kamera 0,3 megapiksel alias VGA, ada logo Lohas, lubang speaker, dan keterangan Wi-Fi table. Tablet kali ya. Dan untuk baterainya ini udah tanem dengan kapasitas 2500 mAh. Untuk bahan bodinya ini plastik dengan finishing doff dan teksturnya kulit jeruk gitu. Dimensinya ini nggak gede-gede banget sih, 7 inch sekarang nggak ada apa-apanya ya. Handphone juga mendekati tuh. Terus nggak begitu berat nih untuk bobotnya. Dan secara build quality-nya cukup oke lah, nggak ada yang kretek-kretek nih. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Waduh, nggak nyala nih. Mungkin baterainya kosong kali ya, kelamaan nggak dipakai. Coba dicas dulu deh. Yes, nyala. Baterainya beneran kosong ya. Aduh. Nah, jadi inilah tampilan pertama dari tablet Lohas LW701. Kelihatannya sangat-sangat apa adanya. Pakai UI stok Android dan aplikasinya pun dikit banget nih. Google aja nggak bawa rombongannya. Tapi bukan berarti nggak ada bloatware ya. Ini ada beberapa aplikasi dari pihak ketiga dan nggak bisa di-uninstall langsung. Cuma bisa dinonaktifkan aja. By the way, untuk tombol navigasinya ini ada di layar ya. Sampai atur volume juga ada di sini nih. Kalau cek di setelannya, tablet ini menggunakan OS Android versi 6.0.1 atau Android Marshmallow dengan patch keamanan 1 November 2016. Terus untuk storage-nya ini udah kepake sekitar 4 GB dari total 8 GB, berarti sisa setengahnya ya. Sedangkan RAM-nya udah kepake sekitar 356 MB dari total 1 GB dan bebasnya 641 MB. Sebenarnya segitu udah oke ya buat sekelas tablet seharga 100 ribuan. Karena biasanya yang udah paling RAM dan storage-nya setengah dari yang ini. Dan pakai OS Android versi KitKat ke bawah. Cuma untuk tablet Lohas ini belum tahu juga nih untuk yang lainnya. Kita cobain dulu deh kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari tablet Lohas LW701. Ini pakai settingan bawaannya ya. Kalau nggak salah, tadi resolusinya di 480p. Ya, ala kadarnya aja sih untuk hasilnya. Berasa kamera zaman Majapahit nggak nih? Menurut kalian gimana untuk hasil perekaman dari videonya?
tablet ini tuh ternyata asal mereknya dari Cina ya, Lohas Technology Holdings Limited kalau dari keterangannya. Tapi kalau dicari-cari lagi, di Google masih sedikit banget nih infonya. Apakah bukan barang global atau bukan buat pasar Indo ya? Mungkin tablet ini tuh awalnya untuk edukasi, dari subsidi, atau barang cuci gudang, atau bahkan rongsokan. Cuma untuk stoknya kok bisa sebanyak ini loh. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, aplikasi bawaan dari tablet ini tuh minim banget. Bahkan Play Store-nya pun nggak kelihatan nih batang hidungnya. Tapi setelah saya ubek-ubek, ternyata masih ada nih tanda-tanda dari Google Service-nya. Cuma yang nggak ada itu pilihan buat aktifin penginstalan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Udah muter-muter di setelan keamanan, opsi pengembang, dan lain-lain, itu tetap nggak ketemu. Jadinya kita nggak bisa install file APK langsung di tablet ini. Udah Play Store-nya nggak ada, nggak bisa pula mau install file APK-nya. Tapi tenang, bukan AirDev namanya kalau nggak dioprak-oprek dulu. Jadi saya coba buat aktifin debugging USB dari opsi pengembang. Terus sambungin ke PC, jalanin ADB yang udah terinstall sebelumnya di PC, dan coba pakai perintah ADB install nama file APK-nya. Nah, hasilnya ternyata sukses nih. Aplikasinya bisa terinstall di tabletnya. Saya coba buka dan jalanin aplikasinya bisa kok, aman-aman aja. Asik, berhasil nih. Terus karena masih penasaran, saya coba install Play Store yang udah saya siapin file APK-nya. Hasilnya sukses juga, bisa dibuka, bisa login, tapi pas mau coba download aplikasi, lah kok muncul storage udah penuh, padahal ini masih cukup loh storage-nya. Saya udah coba utak-atik lagi, kosongin storage, coba pasang micro SD, terus restart, segala macem, tetap aja tuh nggak bisa. Bahkan saya coba cek ya, apakah speknya ini halu, takutnya emang storage-nya ini kecil banget kan. Ternyata hasilnya enggak kok. Bingung dah. Tapi saya tetap penasaran nih, akhirnya muncul ide, kenapa nggak coba cari perintah buat aktifin penginstalan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal lewat ADB-nya. Nah, ketemu tuh perintahnya. Coba jalanin dan hasilnya ternyata bisa nih. Akhirnya sekarang install file APK bisa langsung dari tabletnya aja. Walaupun pakai Play Store tetap nggak bisa ya, tapi kita masih bisa install toko aplikasi lain, semacam APK Pure, Aurora, dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasinya, tablet ini menggunakan chipset dari Rockchip RK3126, quad-core 1,2 GHz, RAM-nya 1 GB, storage 8 GB, GPU-nya Mali 400 MP, layarnya TFT 7 inch HD, jaringannya Wi-Fi only, baterainya 2500 mAh, dan menggunakan OS Android 6.0.1 Marshmallow. Untuk speknya ini memang bukan halu ya, tapi emang asli, udah saya cek nih. Dan untuk tablet harga 100 ribuan agak mendingan lah dapat spek segitu. Cuma untuk sensornya pas dicek lewat sensor box, ini kelihatannya lengkap ya. Padahal mah enggak, kayak giroskop nggak ada, sensor cahaya nggak ada, dan kemungkinan yang lainnya pun nggak ada. Jadi yang halu itu bukan speknya, tapi sensornya. Terus untuk performanya, ya nggak bisa berharap banyak lah. Dari awal aja udah dicegat tuh buat install aplikasi yang lain. Padahal untuk OS-nya ini sebenarnya masih support beberapa aplikasi kekinian loh. Kalaupun mau dipaksa jalanin ini itu, ya harus sabar-sabar aja dan sedikit dioprek-oprek dulu. Tapi untuk sistemnya ini kerasa masih cukup ringan. Multitasking tipis-tipis masih bisa lah. Mungkin karena pakai UI stok Android dan minimnya aplikasi. Jadinya kerasa lancar ya. Terus kalau mau buat main game yang jadul-jadul gitu masih oke lah. Buat emulator juga sampai PS1 atau NDS masih lancar nih performanya. Tapi tidak untuk PSP dan di atasnya. Ya setidaknya tablet ini masih bisa dipakai sih buat browsing-browsing, baca artikel, atau komik dan semacamnya. Lewat browser ya tentunya. Kalau buat nonton video ini memang YouTube official udah nggak support. Tapi masih bisa kalau lewat browser. Cuma untuk layarnya ini menurut saya kualitasnya itu jelek. Warnanya pucat, sudut pandangnya terbatas, resolusinya kurang, dan ada garis-garis kalau di tampilan hitamnya. Kita ingat lagi ya dengan harganya.
Tapi untungnya untuk fitur OTG di tablet ini ternyata bisa. Dan untuk microSD saya coba pakai yang 32 GB, ini masih aman ya. Nah, kalau untuk baterainya ini cuma dapat screen on time sekitar 1,5 jam di pemakaian saya. Dan ngecasnya itu sekitar 2,5 jam. Lama cuy. Oh iya, buat keluaran suara speakernya ini oke lah, standar aja. Tapi memang nggak yang keras banget ya suaranya. Menurut saya, tablet Lohas ini di harga 100 ribuan secara speknya agak mending. Versi Android juga lebih tinggi dan desain bodinya simple. Tapi dari segi sistemnya ini ribet. Nggak ada Play Store, install aplikasi harus lewat ADB, jadi harus dioprek dikit gitu. Ya kecuali cuma dipakai simpen-simpen file atau searching-searching Google, ya bisa langsung pakai sih. Tapi dengan beberapa keterbatasan juga. Ya harap maklum aja, namanya juga tablet 100 ribuan. Tetap ingat, ada harga, ada rupa, dan beli sesuai kebutuhan juga. Oke, jadi itulah tablet murah yang harganya cuma 100 ribuan aja dari merek Lohas LW701. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.